Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Muksid Haytami. Semoga sahabat sekalian sehat semua, panjang umur, murah rezeki, terhindar dari penyakit, dan semoga bisa melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah. Sebelum lanjut ke video, saya mohon dukungannya untuk like video ini, subscribe bagi yang belum agar lebih semangat bikin videonya dan semangat mengabarkan atau sharing seputar umroh, haji, Makkah, Madinah, dan sekitarnya. Subscribe dan nyalakan loncengnya, syukron. Perkembangan kasus corona di Arab Saudi. Perkembangan kasus COVID-19 di Arab Saudi kian meningkat. Menurut informasi yang didapat, total kasus positif yang terkonfirmasi ada 11.631 orang, kemudian yang sembuh ada 1.640 orang, lalu kasus yang meninggal sampai dengan hari ini ada sekitar 109 orang. Sementara untuk jumlah kasus di seluruh dunia, total yang terkonfirmasi positif ada 2.564.190, sementara yang sembuh totalnya ada 681.842 orang, dan total pasien meninggal akibat corona di dunia berjumlah 177.424.000 orang. Pembersihan Ka'bah oleh Bani Syaibah. Bani Syaibah sebagai keluarga yang ditunjuk Rasulullah SAW memegang kunci dan merawat Ka'bah sedang melakukan perawatan rutin terhadap Ka'bah. Perawatan meliputi membersihkan kiswah, menyapu atap, memberi parfum dan disinfektan. Lalu pertanyaannya, siapakah Bani Syaibah itu? Bani Syaibah atau anak keturunan dari Syaibah adalah golongan suku Arab yang memegang kunci Ka'bah. Anggota suku ini menemui para peziarah Ka'bah saat acara pembersihan Syekh Abdul Aziz Asy-Syaibi yang meninggal pada November 2010 menjaga kunci Ka'bah selama 18 tahun. Adalah saudaranya Abdul Qadir Asy-Syaibi menjadi pemegang kunci selanjutnya. Dia meninggal pada 23 Oktober 2014. Ka'bah telah lama diurus oleh Bani Syaibah. Mula-mulanya kunci Ka'bah dipegang oleh Nabi Ismail alaihissalam dan kemudian diserahkan kepada anaknya Nabit bin Ismail. Kemudian dirampas oleh paman-paman dari pihak ibunya Bani Jurhum selama beberapa abad hingga dirampas oleh Bani Khuza'ah. Hingga akhirnya kunci ini sampai ke tangan Qusay bin Kilab bin Murrah al-Quraisy yang merupakan kakek kelima Rasulullah SAW, dikembalikan dengan perang yang berdarah. Selanjutnya, segala hal yang berkaitan dengan Ka'bah dipercayakan kepada Qusay bin Kilab. Qusay memiliki 3 anak laki-laki, yakni Abdul Addar, kakek buyut dari Syaibah bin Hashim atau dikenal Abdul Muttalib, kemudian Abdul Manaf, kakek buyut baginda Nabi Muhammad SAW, dan Abdul Al-Uzza. Abdul Manaf sangat dihormati dan di antara bani-bani lainnya. Dia dihormati karena kebijaksanaan dan ketegasannya. Hal itulah yang mendorong Qusay mempercayakan pengurusan Ka'bah kepada Abdul Manaf. Namun, sesaat sebelum wafat, Qusay memberikan hak menjaga dan mengamankan Ka'bah kepada Abd al-Dar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada anak tertua. Setelah kejadian tersebut, kunci tersebut dipegang oleh putranya, Abd al-Dar, dan kemudian oleh anak-anaknya baik di zaman jahiliyah ataupun di masa Islam. Tanggung jawab ini kemudian sampailah ke tangan Syaibah bin Utsman yang bernama lengkap Abdul Uzza bin Utsman bin Abdul Addar bin Qusay. Sidana ini menjadi tanggung jawab anak laki-laki Bani Syaibah bin Utsman hingga saat ini, dengan jalan mewariskannya di antara mereka dengan penuh keteraturan. Apalagi ini menurut apa yang disabdakan Rasulullah SAW tentang mereka. Ambillah kunci, wahai Bani Talha, ia akan terus berada pada tangan kalian selama-lamanya, dan tiada yang merebutnya kecuali dia termasuk orang yang zolim. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir nomor 11.234 dan Mu'jam As-Saghir nomor 488 dari Abdullah bin Abbas. Tapi Syekh Syu'aib An-Nauth melemahkan hadis ini dalam syiar A'lamin Nubala karena ada perawi lemah bernama Abdullah bin Muammal. Begitulah seterusnya hingga saat ini
pemegang kunci Ka'bah diwariskan secara berturun-turun, secara turun-temurun kepada keturunan Bani Syaibah.